Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab hadis Arba'in Nawawi yang mana kita melihat ya Imam Nawawi rahimahullah taala yang memilih hadis-hadis utama dalam syariat Islam. Ya, bagaimana kita melihat sebelumnya hadis tentang bagaimana kita memegang pondasi sebagai seorang yang beriman, ya, sebagai identitas kita seorang muslim. Kemudian batasan-batasan dalam beramal. Ya, ketika suatu amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, satu amal ditolak karena tidak ada pandangan syariat terhadap ibadah atau amalan tersebut dan hadis-hadis yang lainnya, ya. Maka dari itu kita lanjutkan pembahasan kita di hadis al-hadis sadis wa ishrun, ya, hadis ke 26 yang mana kita akan membahas keagungan. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang paling agung, tidak ada kecacatan. Ya, seperti yang senantiasa kita zikir setiap hari, subhanallah, 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 ya. Kita nusabbihullah, kita mensucikan Allah, ya. Mensucikan dari apa? Dari sifat-sifat kurang dan tercela. Allah tidak punya kekurangan. Allah tidak punya sifat yang tercela. Allah adalah zat yang senantiasa sempurna, lebih dari kesempurnaan yang dibayangkan oleh manusia, ya. Maka dari itu di hadis ini kita melihat bagaimana Allah itu adalah zat yang amat sangat sempurna, bahkan dalam menciptakan manusia dan keadilan di antara manusia. Allah nggak mungkin memberikan suatu cobaan, memberikan ujian kepada manusia namun tidak bisa dilakukan, namun tidak bisa dilaksanakan, ya. Ah, dan juga Allah, ya, akan memberikan suatu tanggung jawab kepada setiap manusia apa yang ia bisa kerjakan, apa yang bisa ia selesaikan, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Tidak mungkin Allah membebani, ya, kallafa yukallifu, ya, mukallaf, ya, yang membebani seluruh manusia illa wus'aha, kecuali dia mampu, ya. Maka dari itu kita lihat ke dalam hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dari sahabat Abu Hurairah yang bernama asli Abdurrahman bin Sokher, ya, salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, ya. Setiap, ya, kita di anggota tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya, itu sodako, ya, memiliki hak untuk kita sodakohkan, ya. Nah, seperti, ya, yang mana kita setiap hari ada keutamaan, ada syariat sodako yang harus kita tunaikan, ya. Seperti di hadis sebelumnya tentang bagaimana kita selalu senantiasa berzikir, tasbih, tahlil, tahmid, ya, takbir itu sodako, ya. Bahkan menahan hawa nafsu kita sodako, menyalurkan suatu yang kita harus tunaikan secara halal sodako, itu harus kita lakukan, ya. Maka di awal hadis ini setiap dari lengkuk tubuh kita wajib disedekahi. Lah, kenapa wajib? Inilah salah satu keutamaan syariat Islam. Sodakoh. Sodako yusodiku, sodako yasduku adalah membenarkan, ya. Kalau dalam syariat apa? Menunaikan suatu yang memberikan kebaikan pada diri kita maupun orang lain, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini kata alaih. Kalau ada kata alaih,
berarti diwajibkan atas sesuatu, ya. Maka kita diwajibkan berbuat baik terhadap diri kita dahulu. Kenapa? Kita wajib mensodakohkan terhadap jasad kita, terhadap rohani kita, terhadap kualitas ibadah kita, agar nanti kita punya bekal yang cukup ketika kita di hadapan Allah. Ya, untuk apa? Untuk kita bisa menuju surganya Allah atau pantas menjadi penduduk surganya Allah. Ya. Kullu yawmin tatlu'u fihi syams. Setiap hari ketika matahari sudah terbit, ta'dilu baina tsnaini sodakoh. Melerai antara dua orang yang bertikai atau ada masalah itu sodakoh ya. Ketika saudara kita ada masalah ya, di antara keduanya ya satu sama lain atau ada suatu yang menjadi mereka saling bermusuhan. Kita carikan jalan tengah ya. Kita bantu selesaikan masalah. Itu sodako ya. Yang mana itu bentuk kebaikan utama dalam kita silaturahim. Kita bahas di pembahasan kitab Adabul Mufrad. Salah satu senjata seorang muslim ya selain doa apa? Silaturahim. Ketika kita ingin merubah takdir kita menjadi lebih baik, kita ingin menjadi rezeki kita lebih baik, pertolongan Allah lebih dekat, maka berdoa, menyambung silaturahim dan beramal soleh. Ya, nah, kita berdoa tentu dengan kesadaran kita, beramal soleh tentu dengan tanggung jawab kita. Namun dengan silaturahim kita harus mencari sahibus sahib. Kita harus mencari saudara-saudara kita yang mana kita ajak interaksi. Ya, maka ketika ada interaksi di antara saudara kita yang sedang memburuk, kita bantu untuk memulihkan, kita perbantu untuk memperbaiki, maka itu bentuk sodako. Yang mana insya Allah bisa menjadi amal jariah. Ya. Kok bisa Ustadz? Ya ketika ada fulan A, fulan B, kita tengahi, kita berikan jalan keluar, memperbaiki hubungannya. Setelah itu bahkan hubungannya malah lebih baik dari A dan B. Ya, saling amar bin ma'ruf wa nahi anil munkar. Kita berikan ilmu sedikit kepada pihak A atau pihak B. Insya Allah kalau ilmu terus menerus dipakai sampai keturunannya, kita dapatkan amal jariah. Terus bentuk kebaikan dari bagaimana kita melerai antara dua orang yang bertikai. Ya, itulah Islam. Ya, segala celah amal baik dari manapun ada. Bahkan amal jariah dalam hadisnya hanya tiga disebutkan. Namun celah setiap amalan tiga ini banyak. Ya, sodakotun jariyah. Kita beri harta, mohon maaf, misalkan kita beri sodakoh 5.000 pada suatu masjid, ya. Sembari kita niatkan, oh ini hari Jumat ini, sekalian sedekah Jumat. Karena waktu di sedekah ya, itu ada 5 waktu mustajab, 5 waktu utama untuk sedekah. Ya, salah satunya hari Jumat, ya. Sedekah yang mana ketika kita infakkan 5.000 atau berapa ribu ya atau hanya sepeser, namun itu dipakai untuk membangun masjid, dipakai untuk maslahat umat dan terus menerus dipakai, itu menjadi sedekah jariyah bagi kita. Sepele, tapi ini modal kita, investasi kita. Kalau kita mau usaha, kita akan menjadikan usaha itu terus menerus berkembang walaupun kita wafat, ya, agar bisa dimanfaatkan bagi anak cucu kita. Sama, kalau kita mau ya amalan kita terus-menerus bertambah, pahala kita tidak ada habisnya, sedekahun jariyah. Ya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Apa kata Rasulullah SAW? Baligu anni walau bi ayah. Rasulullah SAW tidak pernah menyepelekan ilmu walaupun cuma satu ayat. Jadi kalau kita belajar nih ya, para jamaah sekalian, seperti di Majelis Ilmu ini, Majelis Al-Abror, kita belajar. Insya Allah yang Anda bahas atau kita sampaikan, Anda sampaikan atau kita bahas bersama, mungkin nggak banyak ilmunya gitu ya. Tapi kalau kita amalkan, kita salurkan kepada orang lain, amal jarinya bertumpuk banyak. Kita dapat ilmu bermanfaat. Kita laksanakan menjadi contoh yang baik. Orang lain mencontoh amal jariah buat diri kita. Di sisi lain, kita ajarkan kepada saudara-saudara kita, ya, kepada anak kita, istri kita, atau suami, para jamaah sekalian.
ya, ketika diajarkan, ya, dan dilaksanakan kembali, lagi-lagi amal jariah. Celahnya banyak. Dan yang terakhir, waladun soleh. Nah, ini dia, ya. Ketika para jamaah sekalian memiliki anak keturunan yang soleh, ya, dan anak keturunan itu melakukan kebaikan yang begitu banyak, para jamaah sekalian mendapatkan kebaikan juga. Salah satu buktinya apa, Ustadz? Kebaikan khusus dari anak kepada kedua orang tuanya. Ya, ketika seorang anak hafiz menghafal Al-Quran, maka tidak ada hadiah yang pertama kali didapatkan oleh kedua orang tua kecuali kedua orang tua mendapatkan mahkota emas dari Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Begitu utama, ya, amal jariah yang dilakukan dari berbagai celah, ya. Kita lanjut ke dalam hadis wa ta'inur rajula fidabbatihi, ya, ketika seseorang, ya, menolong saudara yang lain dalam menunggangi, ya, kendaraannya, ya, kalau zaman dahulu ya unta, dibantu untuk dinaikkan unta, ya. Fatahmilu alaiha, ya, dan dibantu untuk memperbaiki, ya, atau menaiki kendaraan tersebut, ya. Naudzubillah, kalau misalkan ada saudara kita kendaraannya sedang, ya, kurang baik, kita bantu. Ada saudara yang butuh pertolongan, ya, misalkan di jalan, mohon maaf, seperti ada pengendara yang misalkan kehabisan bensin atau butuh pertolongan, ya, kita bantu, itu sedekah, ya, nggak perlu dengan harta, kita bantu dorong kendaraan, ini sedekah. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sedekah, atau membantu menaikkan barang ke dalam kendaraan atau ke atas kendaraan tersebut, itu sedekah, ya. Wa kalimatun thayyibah sedekah. Setiap ucapan yang baik para jemaah, nggak cuma zikir, nggak cuma doa, ucapan. Kita berucap yang mana ucapan ini menimbulkan sesuatu yang baik. Kita berucap untuk memenuhi tanggung jawab kita, itu suatu kebaikan. Kita berucap, ya, yang mana para saudara kita atau teman-teman kita atau rekan kerja kita mendapat kebaikan dari ucapan kita, sodako. Masya Allah, ya, para jamaah kan, sampai hampir akhir hadis ini udah banyak bentuk sodako. Bahkan dari pertemuan yang lalu dibahas sodako. Yang mana kalau kita melihat zikir secara akal, secara mungkin beberapa umat muslim berpikir, masa zikir sodako? Emang bisa zikir bantu bangun masjid? Emang bisa zikir memberikan makan kepada fakir miskin? Bukan itu yang dimaksud dengan sodako, ya. Nah, sodako yang dimaksud adalah menuai modal untuk kita pantas menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak boleh rohani kita, ya, roh kita ini nggak boleh kering, ya. Sebagai permisalan, kita nggak makan seharian aja, apa yang terjadi? Asam lambung naik misalnya, gitu, ya. Atau udah sakit perut menahan lapar. Sama para jamaah sekalian, rohani kita juga butuh diberi makan, ya. Tidak cuma kewajiban aja untuk kita tunaikan, namun amalan-amalan yang lain itu menyempurnakan gizi rohani kita, ya. Maka setelah ucapan yang baik, ya, segala ucapan A, I, U, E, O memberikan kebaikan, sodakoh. Wabikulli khutwatin tamsiha ila solah, ya. Khutwah, khoto, ya, khoto itu melangkah. Setiap, ya, para jamaah sekalian melangkah ke menuju sholat, atau mungkin bagi laki-laki menuju masjid, ya, yang mana disempurnakan lagi dengan wudhu, ya, di rumah, ya, agar setiap langkah kita dipenuhi dengan wudhu. Sodakoh. Lihatlah para jemaah sekalian, lagi-lagi apa? Kita ngelangkah aja. Sodakoh. Mau sholat, sodakoh. Itu belum sholat, ya para jemaah. Baru menuju sholat, sodakoh. Nah, begitu besar celah sodakoh. Watumitul adha anit tariq, sodakoh. Dan menghilangkan adha, ya, tumit, ya, mata yumitu, ya, itu menyingkirkan,
Matoyumi itu menyingkirkan. Al-adha itu gangguan, ya. Anit tariq sodaqah, ya. Nah, menghilangkan gangguan, menyingkirkan gangguan yang mengganggu pengendara lain, ya, itu sodaqah, ya. Masya Allah, sebegitu sempurnanya Allah menciptakan syariat Islam, ya. Wa atmam wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Telah Allah sempurnakan nikmat kepada Rasulullah SAW. Apa maksud nikmat itu? Maksudnya adalah wahyu yang Allah turunkan telah sempurna terhadap agama Islam. Ya, nah, jadi agama ini udah sempurna. Ya. Sudah syariat yang amat sempurna, tidak ada kekurangan dalam syariat. Ya, tinggal bagaimana kita mempelajari ilmunya, mentadaburi Al-Quran, dan bagaimana kita mempraktekkan dalam metode dakwah kita. Ya, jangan sampai ilmu yang sangat amat sempurna ini kita praktekkan dengan atau kita sampaikan dengan tata cara yang kurang baik. Ya, maka orang tidak akan terima atau bahkan menentang kalau di sisi yang lain gitu ya. Inilah bagaimana kita melihat ya kesempurnaan syariat Islam. Segala bentuk kebaikan, bukan hanya wajib dan juga sunnah. Yang mubah, ada unsur kebaikannya, sodakoh. Ya. Nah, di sisi lain Allah juga adil. Ya. Allah berbuat adil bukan hanya terhadap orang yang memiliki kelebihan harta, bukan hanya kepada pemerintah yang adil, bukan hanya kepada orang-orang yang memiliki kelebihan kedudukan di mata manusia. Setiap orang bisa mendapatkan sodakoh, ya, bisa mendapatkan kebaikan yang bahkan dilipat gandakan sesuai dengan niatnya. Makanya benar para jemaah sekalian, di hadis yang pertama, innamal a'malu binniat. Ya, amal itu tergantung niatnya, bukan tergantung besar kecilnya dipandang manusia. Allah adil. Kalau besar kecilnya dipandang manusia itu sebagai tolak ukur amalan, maka orang yang memiliki harta dan juga berkuasa itu lebih banyak pahalanya dibandingkan, mohon maaf, duafa dan juga para yatim. Ya, nah, karena mereka nggak punya celah seperti orang-orang yang lain untuk bisa bersedekah, beramal soleh. Karena besarnya amalan tergantung dari perbuatannya. Namun tidak. Dalam Islam, amalan tergantung niatnya dulu. Niatnya ikhlas, tidak mencari ridho selain ridho Allah, maka Allah akan membuka peluang lipat gandakan pahalanya begitu banyak. Ya. Di sisi lain, ada yang beramal soleh dengan besar, ya, dengan besar dipandang manusia secara fisiknya, ya, atau ketika bersorak dengan harta yang banyak, namun niatnya tidak sebesar apa yang ia sodakohkan, maka Allah bisa pandang sepele sodakoh tersebut. Allah tidak lipat gandakan sebanyak orang yang ikhlas dalam bersodakoh atau beramal. Nah, inilah keadilan yang Allah ciptakan terhadap seluruh hambanya. Ya. Kita masuk sekarang ke poin-poin penting dalam hadits ini. Ya. Nah, dalam Islam, ya, dalam kita berdakwah menjadi seorang Muslim, ya, bukan hanya dai aja. Setiap kita harus berdakwah. Salah satu tujuan yang penting adalah menyatukan hati umat manusia dan meluluhkannya. Ya, kita jadikan umat Islam ini umat yang kuat, ya, yang kuat ketika para sahabat itu mereka nggak banyak para sahabat, ya, ketika berperang Badar hanya 300 lebih, ya, perang Uhud hanya sampai 1000, ya, dan perang-perang yang lain kita selalu kalah jumlah. Namun kita kuat karena apa? Kita selalu senantiasa menyambung silaturahim, selalu amar bin ma'ruf wa nahi anil munkar, ya, selalu membahu, selalu tolong menolong, ya. Nah, seperti dalam surat Al-Maidah ayat kedua, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah kalian saling tolong menolong, bahu membahu dalam ke
perbuatan dosa dan permusuhan. Ya, wattaqullah innallaha syadidul iqab, ya. Nah, maka tolong menolong dalam berbuat kebaikan, ya. Nih terjemahnya maju ya. Nah, dia ada ayat sebelumnya terjemahnya nyambungnya ke ayat sebelumnya, ya. Nah, jadi itulah bagaimana syariat Islam. Ya, kita diperintahkan tolong menolong dalam kebaikan. Ya, kita diperintahkan untuk menjaga hak-hak setiap Muslim. Tidak boleh menzolimi Muslim yang lain, saudara kita yang lain. Ya, karena syariat Islam selalu menjaga hak setiap Muslim. Ya, tidak boleh kita mengambil hak orang lain. Ya, dan senantiasa memberikan jalan-jalan kebaikan dari kita menyambung tali silaturahim, ya. Nah, kita masuk ke dalam mufradat dalam hadis ini atau kosakata dalam hadis ini, ya. Sulama, ya, sulam itu jamak jadi sulam, ya. Salmun, pergelangan, ya, pergelangan tangan atau sendi-sendi yang ada di dalam tubuh kita, ya. Kita ketahui dalam hadis bahwasannya ada 360, ya, persendian dalam tubuh kita, ya. Dalam hadis Muslim, manusia diciptakan atas 360 rangkaian persendian, ya, yang ada di tubuh kita sekarang ini. Maka dalam setiap sendi harus ditunaikan sedekah. Nah, itulah maksud di awal hadis ini, ya. Ya. Nah, kullu sulama alaihi sedekah. Setiap persendian ini harus kita berikan sedekah. Tangan dipakai berdoa, kaki melangkah menuju tolibul ilm, ya. Mata dilihat untuk membaca Al-Quran, mulut digunakan untuk mengucapkan yang baik, pendengaran dari pendengaran yang baik juga, ya. Dan setiap tubuh kita, ya, setiap persendian di dalam tubuh kita harus ditunaikan untuk kebaikan. Dan itulah yang wajib kita tunaikan untuk mensedekahi setiap anggota tubuh kita. Ya. Yang kedua apa? Ta'jilu bainatsnain, ya. Berbuat adil, ya, ketika dua orang bertikai, ya, atau melerai, ya, ketika ada dua orang yang saling bertikai, ya. Atau kalau kita bisa sambung lagi sodako kita bantu untuk menyelesaikan masalah, ya. Wa tu'inir rajula fidabbatihi, ya, wa fidabbatihi, ya, dan membantu, ya. Nah, ana yu'inu membantu, dabbah itu tunggangan, ya. Nah, membantu seseorang, ya, ketika menaiki tunggangannya, ya, atau membantu seseorang, ya, ketika membawa suatu barang, kita bantu. Ini dibaca dalam hadis ini, ya. Ada orang kesulitan, ya, walaupun itu bukan urusan kita, bukan kerjaan kita, kita bantu bawakan, sedekah bagi kita, ya. Banyak orang sekarang mungkin cuek terhadap hal tersebut, namun Allah beri jalan loh. Allah singgung dalam satu hadis jelas, ya. Berarti apa ini kebaikan yang orang lain, mungkin banyak umat manusia sekarang tidak melihat hal tersebut, ya. Maka jangan sungkan untuk membantu sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang mendapatkan kesulitan, walaupun bukan berbentuk harta, ya. Kita bantu, itu bentuk dari sodako. Wa tahmiluhu alaiha, ya, dan membantu menaikkan barang di atas kendaraan, sodako, ya. Bikulli khutwatin, ya, khutto, ya, khuttu, ya, itu apa, jarak di antara dua kaki, ya. Makanya ada hadis yang lain atau afwan, penjelasan ulama yang lain, ya, ketika kita melangkah perbanyaklah langkah, ya, menuju thalibul ilm, sholat, ya, menuju tempat kerja, perbanyak langkah nggak apa-apa, sambil kita melangkah sambil kita berzikir, ya. Nah, itu menaikkan apa, kebaikan sodakoh kita, ya. Watumitul adza, ya, imatatul adza itu menghilangkan, ya, kotoran, gangguan, segala yang mengganggu di jalan, itu bentuk dari sodako, ya. Nah, maka di dalam hadis ini hal-hal yang kecil loh, banyak nih kita lihat hal-hal yang kecil yang mungkin zaman sekarang banyak sudah ditinggalkan oleh kaum muslimin juga. Namun itu Allah singgung, Rasulullah singgung dalam
hadis ini sebagai apa? Bentuk sedekah. Ya. Eh, Sebelum kita lanjut, para jamaah sekalian, tafadhol, ada yang ingin ditanyakan tentang bagaimana celah-celah sedekah. Sudahkah kita memaksimalkan sedekah kita? Ya, atau kita bahkan termasuk kaum muslimin yang menganggap sebelah mata sedekah? Kita wajib bertanyakan terhadap diri kita masing-masing ya, menjadi bahan muhasabah ya, introspeksi kita terhadap diri kita ya. Nah, dan Anda juga berharap semoga hadis-hadis sebelumnya yang telah kita bahas ya, 25 hadis sebelumnya menjadi bahan muhasabah kita setiap hari, dari niat beramal ya, kemudian mengintrospeksi amalan-amalan kita ya, menjaga kita dari menahan hawa nafsu dan juga emosi dan sebagainya ya, kita ini muhasabah setiap hari ya. Kita lanjut ke unsur-unsur fikih dalam hadis ini ya. Nah, kita masuk ke unsur pertama, yaitu keagungan Allah dalam menciptakan tulang dan sendi ya. Allah menciptakan tubuh kita sempurna ya, seperti yang di awal Anda sampaikan. Nah, setiap sendi, setiap ruas dalam tulang-tulang kita, ya, itu memiliki keistimewaan, kesempurnaan sebagai bukti Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya ciptaan, sesempurna-sempurnanya ciptaan. Tinggal kita bersyukur atau tidak. Dengan cara apa? Kita berbuat kebaikan dari setiap ruas sendi kita, setiap anggota tubuh kita, setiap ruas jari kita. Jadikan itu sodakoh sebagai amal soleh kita. Dan itu sebagaimana kita mensyukuri ciptaan Allah yang begitu sempurna yang kita pakai setiap hari ini. Ya. Nah, maka seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Sanurihim ayatina fil afaq." Kita akan perlihatkan setiap penjuru di langit dan juga di bumi ini, ya, wa fi anfusihum hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sampai engkau tahu bahwa setiap yang kita turunkan itu benar adanya, tidak dibuat-buat. Dengan keagungan yang Allah ciptakan, kita tadaburi ciptaan Allah dan juga Al-Quran, kita tahu bahwa semua yang Allah ciptakan itu bentuknya kebenaran. Tidak ada yang Allah tutupi, tidak ada kebohongan. Ya, seperti Rasulullah sampai, seperti yang Rasulullah SAW bawa terhadap umat kita ini, ya, itu bentuk kebaikan. Ya, yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur, mengeluarkan orang-orang yang sesat ya, orang-orang yang terjerumus dalam kegelapan ilan nur, terhadap hidayah, terhadap cahaya ya. Itulah seharusnya bagaimana kita melanjutkan estafet dakwahnya Rasulullah SAW juga para sahabat, mengajak saudara-saudara kita yang mohon maaf mungkin masih bimbang ya, masih lalai dalam menunaikan kewajiban atau beramal soleh, kita ajak menuju hidayah ya. Hidayah ada dua, taufik wal irsyad. Taufik langsung dari Allah, kehendak Allah. Irsyad itu dari bantuan manusia. Kita bantu hidayatun irsyad kepada seluruh manusia dengan cara apapun. Kalau nggak bisa langsung berbuat, nggak bisa dengan interaksi, berdoa ya. Nah, semoga saudara-saudara kita yang di seluruh penjuru dunia manapun mendapatkan hidayah Allah dan terus-menerus mendapatkan kebaikan dan juga pertolongan Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, inilah bagaimana kita melihat ya bentuk kebaikan kita dari segala penjuru, dari segala bentuk. Ditunaikan. Tidak ada kita alasan untuk tidak berbuat kebaikan ya. Wa fi anfusikum afala tubasirun. Dan juga pada diri kita ini, kita lihat nih, ya, kaki kita, tangan kita, bentuk wajah kita. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa setiap ciptaan yang ada di tubuh kita sekarang, yang kita miliki, rezeki yang kita bisa dapati sekarang sampai detik ini, ya, bukankah itu menjadi bahan kita bermuhasabah, introspeksi, bahan kita bersyukur. Ya Allah, Alhamdulillah, pagi ini masih bisa bangun dengan keadaan yang sehat, sempurna, bisa menunaikan kewajiban sholat subuh, ya.
Dan seterusnya. Ya, kita tadaburi, kita lihat, ya. Setiap hari kita masih bisa berjalan, masih bisa mencukupi kebutuhan kita. Afala tubsirun? Allah singgung itu. Bukankah kamu sudah memperhatikannya? Bukankah kamu sudah tahu sebetulnya kamu tuh udah banyak kenikmatan yang kita dapat itu banyak. Tapi kita bersyukur nggak? Kita bisa melihat nggak bahwa ini tuh bentuk dari nikmat dan juga kekuasaan Allah? Ya, maka pentingnya menyambung korelasi antara akidah dan juga fikih ketika kita melihat unsur-unsur fikih ibadah, unsur-unsur fikih muamalah, yang mana itu menguatkan akidah kita. Kita lihat sholat, kita menunaikan sholat, menguatkan iman dan juga takwa kita. Kita berjual beli untuk menegakkan halal dan juga haram. Prinsip halal dan haram kita pegang dalam kita jual beli atau bekerja, menguatkan takwa dan juga iman kita. Terus menerus, ya. Afala tubsirun? Bukankah kamu telah tahu? Bukankah kamu sudah melihat kekuasaan dan juga keagungan Allah Subhanahu wa taala? Nah, sama seperti anggota tubuh kita, ya. Ruas-ruas jari, ya. Kemudian di bagian manapun di dalam tubuh kita, ya, kita syukuri dengan bersodakoh. Bukankah kita lihat Allah telah memberi nikmat dalam ruas-ruas jari kita, persendian kita, seluruh anggota tubuh kita. Bukankah Allah sudah memberikan itu rezeki yang mana kita sudah melihat tiap hari. Tinggal bagaimana kita mengamalkan sodakohnya. Tinggal bagaimana kita bersyukur. Ya, gitu kan ya. Ya, betul atau benar ya, Pak Jamaah sekalian? Karena itulah Allah mengancam dan juga menjanjikan kepada yang menolak penciptaannya. Durhaka terhadap rezeki Allah dan orang-orang kafir. Ya, dan surat Al-Qiyamah ayat keempat, Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa untuk menyusun kembali jari jemari dengan sempurna. Ya, bukan karena engkau atau setiap manusia ya buat semena-mena, ya. Bukan kami membiarkan, tapi kami tahu, ya, bahwasanya engkau akan setiap setiap yang engkau perbuat akan dipertanggungjawabkan. Sudah. Kalau sekiranya kami bisa menyusun kembali jari jemari, bisa aja. Dan juga sebaliknya, Allah mau melenyapkan pun juga bisa. Ya, ya. Tapi itulah bagaimana. Bukan demikian, bala. Ya. Setiap kita tuh mempertanggungjawabkan segala amal soleh kita. Maka Allah biarkan orang yang terus terjumus dalam suatu laknatullah, Allah biarkan. Toh nanti dia akan mempertanggungjawabkan juga amal amal keburukannya. Ya. Kita masuk ke unsur fikih kedua, syukur atas keselamatan anggota tubuh. Nah, rasa syukur yang kita dapati dalam diri kita. Memiliki anggota tubuh yang begitu sempurna, nikmat yang begitu banyak, kesehatan, waktu luang. Bukankah kita sepantasnya kita bersyukur? Ya, nah, kalau kita nggak bersyukur, buat apa kita memiliki akidah? Ya, kalau kita nggak tahu tempat kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita pikir akidah hanya uluhiyah dan juga rububiyah, ya, mengimani hakikat Allah dan juga beribadah kepadanya. Iman, asma wa sifat, kita tadaburi setiap sifat dan juga nama-nama Allah. Agar apa? Kita tahu Allah itu Ar-Raziq, memberi rezeki. Kita tahu rezeki itu semuanya dari Allah. Agar apa? Kita bersyukur. Asyafi, penyembuh segala dari kita sakit, kita beri cobaan sakit, sembuh karena izin Allah. Maka kesehatan itu rezeki. Kesehatan patut kita syukuri, ya. Ar-Rahman, pemberi kasih sayang, ya, yang maha memberi kasih sayang. Segala yang kita dapati dari pertolongan milik Allah, kita tadaburi asma wa sifat. Maka dalam pembahasan sebetulnya pembahasan paling banyak itu tauhid asma wa sifat, ya.
Karena agar kita tahu sifat-sifat Allah, ya. Jangan cuma nama, tapi sifat Allah kita juga tadaburi, ya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim, ya. Wahai manusia, Allah singgung ini. Apa yang membuatmu gorroh? Ya gurru, durhaka, lalai terhadap hak Allah. Apa yang membuat kita lalai kepada Allah? Ya, apa yang membuat kita durhaka kepada Allah itu yang Maha Pemurah, Karim, mulia, pemurah. Apa yang membuat kita durhaka? Ya. Jadi Allah tanya nih kepada diri kita. Kita bermaksiat, melanggar syariat Islam, bahkan tidak menunaikan kewajiban. Allah tanya, apa sih yang membuat engkau seperti itu? Ya. Nah, bukankah Allah telah menetapkan maharimi, ya, likulli himmatin wa himmatullahi maharimihi. Ya, setiap zat itu pasti punya batasan, dan batasan Allah itu yang Allah haramkan. Allah mengharamkan setiap hamba untuk berbuat maksiat. Allah mengharamkan setiap hamba untuk tidak menunaikan kewajiban, dan seterusnya Allah mengharamkan untuk kezaliman. Ya, maka Allah singgung, apa yang membuat engkau durhaka? Ya, nah, bukankah telah jelas perintah dan juga larangan Allah? Ya, bukankah telah jelas halal dan juga haram? Ya, alladzi khalaqa fasawwa. Ya, yang menciptakanmu dari susunan tubuh yang sempurna. Ya, nah, fa'adalaka. Ya, yang juga apa? Rapih, seimbang. Ya, tubuh kita yang kita miliki ini Allah telah tetapkan dengan sebaik-baiknya bentuk, nggak ada kecacatan. Ya, nah, fi ayyi surati ma syaa rakkabak. Ya, nah, dalam bentuk apa saja yang dia kendaki, dia menyusun tubuh kita. Ya, nah, lagi-lagi tentang kuasa Allah. Kita nggak bisa menolak. Kenapa kalau dipertanyakan kenapa sih kita bentuk tubuhnya begini-begini tuh? Mata dua, hidung satu, kuping dua. Kenapa? Itulah kehendak Allah, dan Allah menyusun dengan sebaik-baiknya bentuk. Ya. Di sisi lain, bentuk yang sempurna ini ya pasti akan berbuat, beramal. Yang mana setiap amal dan perbuatan akan dipertanyakan. Ya, dalam surat At-Takat ayat ke-8, "Tsumma alinna yauma idzin 'anin na'im." Setiap diri kita akan dipertanyakan atas apa perbuatan yang kita lakukan. Ya. Ibnu Abbas berkata, maksud naim adalah kesehatan tubuh, pendengaran, penglihatan. Indra kita dipakai untuk apa? Di sisi lain, rezeki yang Allah berikan, ya, kita habiskan untuk perihal apa juga, ya. Nah, maka semuanya akan dipertanyakan. Siap-siaplah diri kita untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut, ya, ke unsur kita dalam unsur fikih dalam ketiga dalam hadis ini, macam-macam syukur. Ya, wa ista'adzan rabbukum, ketika Allah memberikan kalian izin, la in syakartum la azidanakum. Ya, sesungguhnya bersyukurlah, ya, maka Allah akan tambah. Ketika kita dapat rezeki, Allah berizin kita dapat rezeki. Kalau kita syukur, dapat tambah. Kalau kita kufur, tidak bersyukur terhadap nikmat Allah berikan, ya udah, Allah biarkan. Ya, ah, ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, yang wajib kita syukuri, ya, yang semuanya kewajiban. Nah, kewajiban itu bentuk rasa syukur kita. Sholat, puasa, menunaikan haji bila mampu, zakat mal, ya, itu bentuk rasa syukur kita. Maka salah satu bentuk rasa syukur adalah menunaikan kewajiban, ya. Nah, dan menjauhi larangan Allah, ya. Nah, kemudian bentuk yang kedua, ya, yaitu yang sunnah, ya. Nah, ketika kita melakukan suatu hal yang mubah, amal-amalan sunnah, ya, berbuat kebaikan, silaturahim, senantiasa berdoa, memaksimalkan amal soleh kita, itu bentuk rasa syukur, ya, yang mana kita harus lakukan tiap hari. Pertanyaannya kembali kepada diri kita, sudahkah kita mensyukuri nikmat Allah dengan benar?
Kalau kita pasti kalau kita ditanya, oh saya sudah bersyukur kok kepada Allah. Nah, bentuk rasa syukur kita gimana? Nah, maka tunailah kewajiban dan maksimalkan amal-amal soleh kita. Itulah bentuk rasa syukur. Ya, sambil kita mentadaburi ya nikmat yang Allah telah berikan kepada diri kita. Kita masuk unsur fikih keempat dalam hadis ini, bentuk-bentuk macam-macam atau bentuk-bentuk sedekah dalam hadis ini. Yang hadis ini singgung ya. Yang pertama ya, adil, berbuat adil kepada dua orang atau melerai ketika dua orang bertikai atau bermusuhan ya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum ya. Setiap kaum mukmin itu ya, saudara. Fa aslihu baina akhwaikum ya. Maka damailah terhadap saudara-saudara kalian ya. Nah, inilah yang pertama kali disinggung dalam hadis ini, yaitu berbuat adil atau mendamaikan dua belah pihak yang bertikai. Ya, inilah bentuk sedekah yang pertama harus kita lakukan. Ya, apalagi zaman penuh fitnah ini ya, ucapan menjadi suatu fitnah. Ya, perbuatan dianggap suuzon dan seterusnya. Ya, banyak celah-celah fitnah, celah-celah bentuk dengki terhadap seorang manusia. Ya, kita nasihati bahwa sesungguhnya tidak seperti itu yang engkau kira. Ya, ada bentuk kebaikan di dalamnya. Jangan sampai suuzon terus-menerus. Ya, jangan sampai ucapanmu ya menjadikan suatu permusuhan bagi saudara yang lain. Ya, jagalah ucapan kita karena akan dipertanggungjawabkan. Ya, terus-menerus kita menjaga perdamaian di antara saudara-saudara kita. Yang kedua, membantu seseorang dengan kendaraannya. Ya, man hamala akhahu ala syi'in ya. Nah, ketika barang siapa membawa saudaranya di atas sendal atau menggendongnya ya. Nah, faka'annama hamlahu ala dabbatin fi sabilillah. Maka seakan-akan dia membawa ya saudaranya dalam kendaraan di jalan Allah ya. Kita menolong saudara kita yang mungkin sakit, kita gendong ya. Atau keletihan, kita bantu gendong, kita papah ya. Nah, maka itulah seperti orang yang membantu dalam kendaraannya, ya. Nah, bersodakoh dalam jalan saudara-saudara kita, ya. Yang ketiga, ya, macam sodakoh yang disinggung dalam hadis ini, perkataan yang baik. Lagi-lagi, ya, perkataan yang baik menjadi bentuk sodakoh, yang mana telah kita bahas dalam hadis sebelumnya, ya. Kalau kita tidak bisa berucap yang baik, ya, maka diamlah. Itulah syariat Islam. Kita harus menjaga ucapan. Di sisi lain, ucapan yang baik adalah bentuk sedekah. Ya, amal soleh yang kita tuai menjadi modal kita menuju Allah. Ya, ucapan yang baik mencakup doa. Ya, bahkan ketika kita bersin atau memuji sahabat-sahabat kita, masya Allah, ya, ya bersyukur ya telah mendapatkan kebaikan A, B, C dan seterusnya. Menjawab salam, mengucapkan salam, berzikir, berdoa, ya, dan seterusnya. Inilah ucapan-ucapan yang baik. Bukan hanya kita lantunkan, kita utarakan terhadap saudara kita yang lain. Berzikir, doa, ibadah, salam, bentuk kebaikan. Ya, yang mana itu menjadi sedekah dalam diri kita. Ya, nah, nanti kita akan bawa ya menuju Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu. Kepada yang naik perkataan-perkataan yang baik, dicatat perkataan yang baik, menaikkan derajat kita di hadapan Allah. Wal amalus solihu yarfa'uhu. Dan amal yang soleh juga menaikkan derajatnya. Ya. Nah, dan di ayat yang lain, qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adza. Perkataan yang baik ya, memberikan maaf terhadap saudara kita itu lebih baik daripada ya sodakoh namun menzolimi, menyakiti hati saudara kita yang lain.
Kok bisa sodakoh menzalimi orang lain? Ya, kita memaksakan kehendak kita untuk bersodakoh. Kok saya mau sodakoh dengan ini nih? Yang lainnya kesulitan, bahkan memberatkan orang yang lain. Maka kita harus pintar dalam beribadah. Sodakoh, sodakoh. Kita mau beramal, beramal. Namun jangan sampai menzolimi orang lain. Minta tolong berlebihan, bahkan memaksakan, atau bahkan sampai emosi. Niatnya baik, tapi caranya yang tidak baik. Maka kita harus lebih bijak terhadap amal soleh kita. Bisa jadi amal soleh kita yang kita rutinkan itu menzolimi kita. Justru kalau kita mengucapkan sesuatu yang lebih baik, berzikir, berdoa, itu bahkan pahalanya lebih daripada amal-amal soleh yang memberatkan atau bahkan menzolimi orang lain. Ya. Nah, kemudian yang keempat, berjalan menuju masjid. Ya, sholat 5 waktu ke masjid. Setiap langkah sodakoh. Iktikaf sodakoh. Tawaf sodakoh. Langkah kita tuh. Satu persatu. Yang mana kita mengeluh capek ya. Aduh, habis tawaf nih. Ah, itu sodakoh. Yang mana orang itu, orang lain ya, para jemaah sekalian, gak bisa mendapatkan hidayah tersebut. Berapa banyak orang punya harta, punya kemampuan, bisa haji umroh, namun enggan dengan alasan A, B, C, D, dan seterusnya. Maka ketika orang mempunyai rezeki, cobalah kita ke tanah haram, tawaf, ya, sambil kita mentadaburi nikmat Allah. Walaupun kita disyariatkan berdoa, kita sambil menikmati, bermuhasabah. Ya Allah, ini setiap langkah nih, yang nanti kita akan keluhkan, capek-capek. Ini nih sodako, yang orang lain tuh nggak dapat, ya. Masya Allah. Nah ini dia, ya. Orang lain nggak bakal terfikir para jamaah sekalian, ya. Ketika kita mendapatkan langkah kita menunjukkan kebaikan, langkah kita menuju tolebul ilm, anak-anak kita sedang menuntut ilmu, yang insya Allah menjadi amal jariah anak-anak kita, keturunan kita, itu tuh lagi menunaikan sedekah. Jalan di pondok ketika dari asrama menuju kelas. Jalan ketika kita menuju tempat kerja kita, itu sedekah. Toh kita akan menunaikan kebaikan kok. Niat kita kita menunaikan kebaikan. Seorang ayah mencari nafkah untuk keluarga, itu sedekah. Seorang anak menuntut ilmu, sedekah. Seorang istri menunaikan kewajibannya terhadap keluarganya, sedekah. Apa yang kita keluhkan? Sekarang apa yang kita keluhkan dari diri kita, dari syariat Islam? Apa? Ini sempurna. Allah berikan kebaikan. Kalau kita masih durhaka kepada Allah, keterlaluan. Jangan sampai Allah murka terhadap segala nikmat yang diberikan kepada diri kita. Padahal sudah banyak nikmat yang kita dapatkan. Ya. Nah, maka kembali kepada diri kita lagi. Sudahkah kita mensyukuri nikmat Allah dari segala yang kita lakukan? Yang terakhir, yang kelima adalah menyingkirkan duri dari jalan. Di hadis yang lain, al-imanu bid'u wa sab'una syu'batan. Iman itu sekitar 70 golongan jenis. A'laha, yang paling tinggi itu syahadatun alla ilaha illallah. Ya, syahadat. Nah, ini amal bentuk ucapan. Ini iman. Jadi iman bukan cuma dalam hati. Iman juga bentuk ucapan. Syahadat itu ucapan. Wa adnaha imatatul adza anit thoriq. Dan paling rendah itu menyingkirkan gangguan dari jalan. Lihat, ya, iman juga berbentuk perbuatan. Ya, jadi keliru sudah jelas, ya, bahwasanya yang mengatakan bahwa iman itu cuma dalam hati, enggak. Bahkan di hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan ucapan itu iman, perbuatan itu bentuk dari meningkatkan derajat iman kita. Dan di hadis yang lain, wal haya'u minal iman, dan malu itu dibuat dari iman. Ya, maka ketika kita menaikkan derajat iman kita, itu bentuk amal soleh yang utama. Kenapa? Para jamaah sekalian, kita misalkan iman dan syariat Islam kita sebagai pondasi. Ya, rukun iman pondasi kita, rukun Islam pondasi kita. Kalau mau sebuah bangunan kuat, perkuat juga pondasinya. Ya,
Kalau mau keislaman kita kuat, identitas kita sebagai seorang muslim tidak diragukan, perkuatlah rukun iman sebagai pondasi kita, bangunan kita, dan juga rukun Islam kita sebagai identitas kita sebagai seorang muslim. Ya. Nah, maka kita tadaburi ya ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, bagaimana kita menguatkan iman dan juga Islam kita. Ya. Yang kelima, ya, syariat sholat duha sebagai wujud syukur. Bukan hanya sholat duha, segala sholat sunnah, amalan sunnah, kebaikan yang akan kita dapatkan jadi bentuk syukur. Yang tadi kita bahas, bahwa rasa syukur yang sunnah, ketika kita beramal soleh, ya, beramal soleh kita niatkan untuk bersyukur, ya. Nah, yang sholat duha kita tunaikan, ini cuma 2 rakaat misalkan. Witir, misalkan 1 rakaat, cukup, cukup. Tapi itu bentuk rasa syukur kita, ya. Nah, dan sholat sunnah ya, kalau tidak berdiri tidak masalah, ya. Para ulama berpendapat bahwa sepakat, bahkan sepakat, ya, bahwa sholat sunnah tidak wajib menunaikan rukun atau rukun sholat ketika berdiri. Tidak masalah. Cuman 1 rakaat cukup, ya. 4 lebih dari cukup. 6 lebih baik. 8 lebih baik lagi. Ya, seterusnya, ya. Nah, yang keenam, puji Allah. Puji kepada Allah di atas berbagai nikmat. Ya. Kita puji nikmat-nikmat Allah. Ya. Asbahna wa asbaha mulkullah. Ketika tadi kita zikir pagi ya. Asbahna wa asbaha mulkulillah. Walhamdulillah. Kita bangun pagi dari kepemilikannya Allah. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Kita telah bangun dari kepemilikannya Allah. Dari rezeki Allah. Maka kita harus puji Allah. Ya. Nah, kalau kita diberi hadiah ya, para jamaah sekalian ya, kita ucapin apa? Terima kasih banyak ya Pak. Insya Allah hadiah yang Bapak berikan atau Ibu berikan menjadi manfaat bagi saya dan saya bisa memaksimalkan untuk memanfaatkan barang tersebut gitu kan. Sama, Allah juga harus kita berterima kasih. Bahkan ini yang paling utama ya. Walhamdulillah, alhamdulillah ya Allah ala kulli nikmatika. Ya, ashkuru ala kulli nikmatika. Aku bersyukur atas seluruh nikmat-nikmatmu. Ya. Nah, kita lanjut yang ketujuh. Niat ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah semata. Jangan sampai sodakoh yang banyak, niatnya tidak ikhlas. Jangan sampai udah ibadah yang begitu lama, niatnya bukan kepada Allah. Tidak mencari ridhonya Allah. Na'udzubillah. Ya. Kalau misalkan seperti itu, ya, kita tanyakan terhadap akidah kita. Bukankah amal soleh yang bisa membalasnya hanyalah Allah? Kok kita mencari terhadap makhluk yang tidak bisa membalas amal soleh kita? Ya mungkin Ustaz, tapi kan kita kan diberi jalan, dapat perbaikan rasa terima kasih kan dari manusia. Betul. Tapi ingat, kita beramal soleh, tujuan utama kita apa? Kalau ditanya amal soleh itu, ya, apakah itu mendapatkan pandangan manusia atau mendapatkan rasa empati dan simpati dari manusia? Rasa atau tujuan utama dari amal soleh adalah memupuk modal pahala kita dan menghapus dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Harus ingat ketika kita beramal soleh, ini biar saya dapat pahala, ini biar dosa saya diampuni. Ya, maka itu dulu yang harus didahulukan. Dengan cara apa? Mencari ridho Allah semata. Ya. Hilangkan semua dari pandangan manusia. Caranya gimana, Ustaz? Ini gimana ya caranya untuk hilangkan dari pandangan manusia? Susah loh. Kalau kita menunaikan kewajiban, amal soleh, cukup kita yang tahu sama Allah. Udah. Nggak perlu kita ucapkan ke saudara. Bahkan kita terhadap orang tua sudah. Kita tutup kepada anak sudah.
Sedekah biar kita cuma tahu, nggak perlu orang lain tahu. Sudah. Biar apa? Kita menjaga keikhlasan dalam amal soleh kita. Ucapin yang lain lah sedikit, ceritain gini-gini. Saya tadi malam tuh pas tahajud, Masya Allah, gitu. Ya, biar mengambil hikmah bagi yang lain. Lama-lama apa? Kalau kita nggak mengucapkan amal soleh, seakan-akan ada berat. Aduh, saya belum cerita ini amal soleh saya hari ini nih. Kayaknya nggak afdol deh, ke orang lain nggak tahu saya ibadah ini nih. Hati-hati, itu was-was syaitan. Ibadah cukup kita yang tahu, cukup. Mau ibadah apapun, mau ibadah apapun. Ya, itulah kiat menuju keikhlasan. Ya, di dalam kitab Tazkiyatun Nufus. Ya, dalam ulama yang lain berkata, la yakhlisul mu'minin man yaqulu ikhlis fi amalihi. Ya, atau seperti ucapan yang lainnya. Ya, jadi enggak, orang yang ikhlas tidak akan mengucapkan ikhlas dalam ibadahnya. Jadi ikhlas itu bukan aman ucapan, ikhlas itu aman hati. Seorang yang ikhlas tidak akan mengucapkan keikhlasan. Ya. Nah, ya, ini saya sedekah ikhlas lillahi ta'ala. Nggak usah dicapin. Ya. Itu bukan syariat Islam. Syariat Islam itu beramal soleh, cukup kita yang tahu. Udah. Nggak perlu orang lain tahu. Ya, maka jaga ucapan kita. Siapa tahu kita niatnya ngobrol. Kita keceplosan. Amal soleh kita ketahuan orang lain. Lama-lama jadi bentuk ria. Naudzubillah min zalik. Ya. Jaga walaupun terhadap orang terdekat. Ya. Nggak perlu apa namanya, kita mencari pandangan dari manusia. Di hadis yang lain apa? Ridho nas qoyatun natudruk. Ridho manusia itu tujuan yang tidak mungkin lan tudrok, tidak mungkin bisa dicapai, nggak mungkin. Ya, mencari ridho manusia A B C D nggak mungkin. Tutup telinga cukup. Nasihat yang masuk kita filter, nggak semuanya harus kita jadikan tujuan kita. Ya, ya, terkadang ada sifat cuek, ada sikap peduli. Ya, nggak semuanya harus kita ladeni. Ya, nggak harus semua kita penuhi, apalagi tuntutan dari manusia. Ya, nggak perlu. Ya. Nah, di sini bukan membatasi macam-macam sedekah. Ya, di sini bukan berarti ya sedekah. Oh, cuma ini aja, lima ini aja. Oh, enggak. Semua bentuk kemaslahatan itu sedekah. Ya. Wa fi kulli kabidin rotbat rotbatin ajrun. Ya. Setiap hati yang basah terdapat pahala. Setiap hari yang terus membasahi dengan amal soleh itu menjadi pahala. Ya. Dan pahala itu adalah sedekah bagi diri kita. Ya. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Allah telah menuliskan, menentukan kebaikan bagi setiap hal. Tinggal kita menggapainya gimana. Ya, kita mempraktekannya gimana. Allah udah memberikan nih, aman A, B, C itu ada pahalanya. Nah, tinggal bagaimana kita menggapai pahala dalam setiap perbuatan kita. Ya. Unsur fikih yang ketiga, yang terakhir dalam hadis ini ya faedah ya. Hadis ini menjelaskan bahwa kenikmatan yang Allah berikan terhadap penambahnya adalah kesehatan badan, keselamatan anggota tubuh, rizki, segalanya, bentuk dari tubuh kita, ya, itu menjadikan bahan utama dalam kita mensyukuri nikmat, dalam kita mentadaburi diri kita dan juga nikmatnya Allah. Jadi bahan introspeksi kita, sudahkah kita mensyukuri nikmat? Ya, yang semuanya harus kita tunaikan dengan sedekah, harus untuk beramal soleh. Allah ciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk beribadah. Maka beribadahlah dengan seluruh anggota tubuh kita, dan itu kewajiban kita untuk bersedekah dalam setiap penjuru dari anggota tubuh kita, setiap sisi dari anggota tubuh kita. Ya. Di sisi yang lain ya sedekah bisa dengan zikir, tasbih, nggak perlu dengan harta. Ya. Kita kalau zikir capeknya paling cuma ngomong. Ya, ya kita sholat ya paling cuma sholat. Insya Allah nggak secapek apa gitu ya. Dan seluruhnya itu bentuk dari sedekah. Ya. Ya. Mencari nafkah, mengucapkan kebaikan, ya, berdoa, menjalin tali silaturahim, menyingkirkan gangguan dari jalan.
melerai orang yang bermusuhan atau bertikai, sodakoh, maka tidak ada celah bagi diri kita untuk tidak bersodakoh. Nah, setiap amal soleh adalah sodakoh, yang mana hasilnya akan kita tuai nanti di akhirat menjadi modal kita menuju surga Allah, agar pantas kita mendapatkan rahmat dan syafaatnya Allah untuk menjadi penduduk surga yang kekal di hari akhir nanti ya. Insya Allah kita menjadi penduduk surga dengan derajat yang setinggi-tingginya di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Ya. Nah, mungkin ini bisa kita bahas atau Anda sampaikan. Tafadhol. Ya. Para jemaah sekalian, ada yang ingin ditanyakan dari pembahasan hadis ini? Ya. Mari kita melihat ya kesempurnaan ciptaan Allah, rezeki yang begitu banyak dan kewajiban kita dalam beramal soleh sebagai sodakoh kita. Ya. Kontrol, ada yang ditanyakan. Nah, kalau sudah cukup ya insya Allah kita akhiri pertemuan kita ya pada pagi hari ini, yang insya Allah ilmu yang kita tempuh menjadi amal jarah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pemberat amal soleh kita nanti di hari akhir. Amin ya Rabbal alamin. Ya. Nah, dan insya Allah ya, Amin. kita bisa menjadi kita bisa menuju surga ya bersama umatnya Rasulullah SAW dengan kalian dosa-dosa kita telah diampuni. Amin ya Amin. Rabbal. Amin. Maaf bila ada kekurangan atau kekeliruan dari yang Anda sampaikan atau kita bahas, dan juga dari ucapan yang kurang berkenan di sisi para jamaah sekalian ya. Barakallahu fikum ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu asyhadu an an la la ilaha illa ilaha anta astaghfiruka wa atubu